Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Alifia Indah Septianingsih dengan NIM 44231743 dari kelas 44 5B05. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas nih atau nge-review dua jurnal yang menurutku menarik banget. Karena dua-duanya itu ngebahas tentang penerapan kecerdasan buatan atau AI ya di bidang PR atau humas. Nah, tapi dari konteks yang berbeda nih. Jadi gini guys, aku ini jurnal yang pertama ya. Jadi aku habis baca jurnal yang menurutku itu menarik banget. Judulnya itu AI Integration into Public Relation, a Cross-Cultural Study of Law Uncertainty Avoidance Culture, the US versus High Uncertainty Avoidance Cultural, Pakistan, oleh Aisyah Zahid dan Mudassir Mukhtar. Awalnya aku pilih jurnal ini tuh karena penasaran aja sih. Gimana sih AI itu bisa diterima di beda-beda negara yang budayanya juga pasti beda kan. Penelitian ini tuh ngelihat perbedaan cara orang Amerika sama orang Pakistan dalam menggunakan AI di dunia PR atau humas ya. Jadi penelitiannya itu pakai teori Hofstede yang ngomongin tentang uncertainty avoidance atau gimana suatu masyarakat merespon hal-hal baru yang belum pasti. Nah, kalau Amerika tuh masuk ke kategori low uncertainty avoidance, alias mereka itu santai, terus juga suka nyoba hal baru, termasuk AI. Sementara Pakistan tuh high uncertainty avoidance, jadi mereka itu lebih hati-hati dan takut kalau teknologi baru itu bisa ngeganggu pekerjaan mereka. Nah, mereka ini si Aisyah Zahid sama Mudassir Mukhtar mewawancarai 20 orang praktisi PR dan itu masing-masing 10 orang ya. Maksudnya orang Amerika 10, Pakistan 10, jadinya 20. Dan hasilnya itu unik banget. Di Amerika ini AI udah jadi teman kerja sehari-hari, kayak mereka itu make AI untuk analisis data, ngukur opini publik, bahkan ngebantu bikin draft konten. Tapi di Pakistan itu banyak yang justru cemas. Mereka itu takut kalau AI itu ngambil alih kerjaan mereka. Terus orang Pakistan itu ngerasa belum siap secara teknis, terus juga karena minim pelatihan mungkin ya. Nah, yang aku suka dari penelitian ini tuh mereka nggak cuman ngebahas teknologi, tapi juga ada sisi manusianya. Jadi emang bisa bikin cepat dan efisien, tapi nggak bisa ngegantiin empati dan intuisi manusia sih. Jadi bisa disimpulin kalau penerapan AI itu sangat tergantung ya sama budaya dan kesiapan masyarakatnya. Kalau dari aku sendiri, jujur aku relate banget sama bagian itu karena menurutku in Indonesia itu mirip-mirip kayak Pakistan, dimana kita tuh masih adaptasi pelan-pelan sama AI, apalagi di dunia PR. Masih banyak yang ragu atau belum ngerti mungkin ya cara menggunakannya. Tapi di sisi lain kalau kita mau belajar terus pelan-pelan berani nyoba, itu AI bisa banget ngebantu ngebuat pekerjaan PR jadi lebih cepat dan data driven. Intinya AI itu bukan musuh, tapi alat bantu. Asal kita pinter ngontrol ya, bukan kita yang dikontrol sama si AI itu. Jadi jurnal ini ngajarin aku kalau penerimaan teknologi nggak cuma soal kemampuan, tapi juga mindset dan culture-nya sih. Terus juga kalau mau maju, pasti kalau mau maju berarti kita juga harus mulai dan ngubah
pola pikir kita dulu kan. Nah, next kita ke jurnal yang kedua. Kalau jurnal yang kedua ini lebih deket nih sama kita, soalnya ini bahasanya itu tentang Indonesia sendiri. Judulnya itu Artificial Intelligence in Public Relation, Corporate Practice and Indonesia. Jadi penelitiannya itu orang Indonesia juga ya. Ada Asep Subiarto, Wina Puspita, terus Abdul Kholik, dan Mentari Anugrah Imsa. Di jurnal ini mereka ngebahas gimana perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai nyobain AI untuk ngebantu kerja PR atau humasnya. Jadi ada 3 perusahaan yang mereka teliti. Yang pertama itu ada Entek, yang kedua itu ada Orbit Future Academy, sama yang terakhir itu Jakarta V Office. Nah, di Entek ini AI dipakai untuk menganalisis sentimen publik. Kayak ngeliatin gimana reaksi masyarakat di media sosial, apakah positif atau negatif. Terus juga itu juga ngebantu agar tim PR bisa ngambil langkah cepat kalau ada isu tentang perusahaannya. Terus di Orbit ini AI ngebantu untuk ngatur strategi konten. Misalnya kayak nentuin waktu upload terbaik, atau jenis postingan yang paling disukai sama audiens, ya dan semacamnya. Kalau di VO Vice, mereka itu pakai chatbot untuk jawab pertanyaan pelanggan biar responnya lebih cepat. Kalian tahu kan pasti chatbot kayak gimana? Kayak misalnya di Shopee. Di Shopee itu kan kayak kita ngobrol sama Coki kan? Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, hasil penelitian itu udah nunjukin nih kalau AI itu udah ngebantu pekerjaan PR jadi lebih efisien dan juga hemat waktu. Tapi tetap ada tantangan besar juga sih pastinya. Kayak misalnya kurangnya tenaga yang ngerti teknologi AI, terus juga pasti biaya software yang mahal ya. Dan terus juga belum adanya aturan jelas soal etika dan privacy data. Nah, yang menarik, semua perusahaan itu tetap punya pengawasan manusia lah, pastinya. Jadi walaupun AI ngebantu banyak hal di perusahaan-perusahaan mereka, keputusan akhirnya itu tetap dipegang sama manusia atau karyawan dan lain sebagainya yang ada di perusahaan itu. Karena ya pasti AI nggak bisa ngerti konteks sosial atau rasa empati kayak manusia kan. Nah, menurutku ini keren sih, tapi juga jadi wake up call untuk kita karena pasti realitanya banyak banget PR di Indonesia yang masih kerja manual dan belum paham AI sama sekali. Pasti ada kan. Nah, menurut aku kalau PR zaman sekarang mau tetap relevan, ya harus mulai belajar adaptasi sama teknologi kayak gini. Tapi yang paling penting itu jangan sampai kehilangan sisi manusianya sih. Jadi jurnal ini bikin aku sadar kalau masa depan PR itu bakal seru banget. Bukan antara manusia versus AI ya, tapi manusia bersama AI. Yang dimana itu bisa saling memanfaatkan dua-duanya dengan seimbang. Nah, itu pasti bakal jadi unggul lah nanti ke depannya. Menurutku ya. Oke, sekian pembahasan 2 jurnal menurut aku. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.